Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Kita awali hari dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dan segenap ibadah amal saleh kita lainnya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah yang berhak menerima syafaatul uzma bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya mengangkat tema seperti terlihat di layar, yaitu Ramadan dan urgensi ma'rifatus zaman. Urgensi itu artinya pentingnya, sedangkan ma'rifatus zaman artinya mengenali zaman. Jadi walaupun Ramadan sudah kita lalui, tapi ada pelajaran yang perlu kita ambil dari hubungan antara Ramadan dengan ma'rifatus zaman. Kita mulai dengan firman Allah surat Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir itu disebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa Al-Quran itu sesungguhnya turun ke langit dunia ini sekaligus, Pak. Tapi kemudian sampai di langit dunia dia ditahan, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian yang muncul di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, awal turunnya itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Al-Quran disebutkan dalam ayat ini mempunyai 3 maksud Allah diturunkannya. Pertama, Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran adalah bayyinatun minal huda, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Jadi tidak saja Al-Quran itu mengandung guidelines, ya, petunjuk umum, tetapi juga di dalamnya ada penjelasan dari petunjuk. Makanya Ibnu Katsir terkenal dengan metode tafsirnya al-ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ya, karena memang ayat Al-Quran itu menjelaskan ayat lainnya. Terus yang ketiga, Al-Quran itu dimaksudkan Allah diturunkan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, antara yang lurus dan yang bengkok, ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah 183. Allah mengeluarkan kewajiban, perintah kewajiban beribadah siang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Jadi ibadah siang sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam Islam itu mempunyai sasaran akhirnya melahirkan muttaqin, orang yang bertakwa. Bukan hanya siang, bukan hanya puasa, semua ibadah dalam Islam tujuan akhirnya agar orang menjadi bertakwa. Ya, makanya khotib Jumat itu
dikatakan tidak sah khutbahnya kalau tidak ada di dalam khutbahnya itu nasihat agar bertakwa kepada jamaahnya. Karena takwa ini memang esensi akhir dari beribadah. Buat apa kita beribadah kalau nggak jelas tujuannya apa? Maka dalam surat Al-Baqarah 21 Allah berfirman, Ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia sekalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di sini di ayat ini umum, semua jenis ibadah disyariatkan Allah, diharuskan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah karena ingin melahirkan orang-orang yang bertakwa. Nah, namun kenapa siam ini kita spesialkan? Karena ibadah siam itu punya rentang waktu yang agak panjang dan intensif. Bayangkan 29 sampai 30 hari dalam setahun kita melakukan ibadah siam. Apalagi kalau kita tidak sekedar puasa dalam pengertian menahan lapar, haus dan hubungan kelamin dengan pasangan kita, tapi kita kemudian siam fil nahar, qiyam fil lail, ya kan? Siang harinya puasa, malam harinya qiyam, ya salat malam, kemudian juga tilawatul Quran, kemudian tadabburul Quran, terus berbagai infak, sedekah, berbagai amaliyah kebaikan lainnya kita hidupkan. Masya Allah, benar-benar memang Ramadan ini madrasah ya, lembaga pendidikan yang spesial dari Allah Ta'ala. Makanya rugi kalau Ramadan tidak sampai membuat seorang muslim yang sudah lelah melakukan qiyam di malam hari, siang di siang hari, tapi kemudian nggak mencapai ketakwaan, rugi sekali. Nah, kemudian ayat berikutnya justru menghubungkan antara ayat sebelumnya 185 dan 183 surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Anfal ayat 29. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala lebih jauh lagi menggambarkan apa jaminan Allah bagi orang-orang yang setelah berlelah-lelah ibadah mendapatkan ketakwaan. Apa jaminannya dari Allah? Jaminannya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, dan bertakwa ini buah dari ibadah tadi ya, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Jadi kata furqan diulang lagi di sini. Cuma di sini furqannya, pembedanya ini adanya di mana? Adanya pada diri si hamba Allah itu. Hamba Allah yang sudah beribadah, yang melahirkan takwa, sehingga dia punya filter, dia punya sensor, dia punya radar ya untuk membedakan mana yang baik dan benar. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau setiap kita sebagai muslim rajin beribadah, sungguh-sungguh beribadah, ikhlas lillahi ta'ala beribadah, sehingga kita meraih furqan dalam diri kita, sementara kita rajin pula berhubungan dengan Al-Quran yang isinya Al-Furqan. Jadi apa itu manusia seperti itu? Ya, luar biasa. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW suatu ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita bersama, ditanya oleh seorang sahabat. Pertanyaannya begini, wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Aisyah singkat saja. Aisyah menjawab, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah apa? Al-Quran. Jadi mau lihat isi Al-Quran, lihat perilakunya Nabi Muhammad SAW. Mau tahu bagaimana perilaku Nabi, baca Al-Quran. Nggak ada pemisahan di situ. Ya Al-Quran ya Nabi itu menyatu. Karenanya seorang penulis Muslim dari Mesir itu memberikan julukan untuk Nabi kita ini, yaitu Al-Quran yamshi al-ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Quran itu tampil dalam profilnya, dalam sosoknya, dalam syakhsiyah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Karena keseluruhan perilakunya, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan para sahabat sebagai khairul qarn, sebaik-baiknya generasi yang ditarbiyah, yang dididik, yang diedukasi oleh Nabi Muhammad SAW,
Mereka ini merupakan sosok-sosok yang kata penulis tadi, Al-Qur'anu yamshuna al-ardh. Quran yang berjalan di muka bumi. Ya. Makanya para sahabat itu nggak kayak kita. Para sahabat itu kalau ketemu seseorang yang bukan muslim, kafir gitu ya, hanya dengan beberapa kata-katanya, hanya dengan beberapa perilakunya, itu kalau si kafir ini masih punya kehanifan, masih punya kelurusan jiwa, ya kan? Itu cenderung kena strum langsung. Kalau kita udah berbusa-busa ceramah sampai 2 jam gitu ya, itu nggak ngepek gitu. Karena apa ya, kita belum memiliki akhlak Qur'ani. Nah, jadi hari ini kita ini jauh dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bukan berjalan di muka bumi, tapi Al-Quran ini mana? Di laci, di lemari. Ya, kitanya baru ngakunya ahlul Quran, tapi belum menjadi ahlul Quran. Nah, jadi saudara rahimahumullah, kemampuan membedakan hak wal batil ini merupakan perpaduan antara seorang hamba muslim yang meningkatkan dirinya dengan ibadah sampai dia meraih ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuat dia punya modal furqan, pembeda hak wal batil. Tapi ini tidak cukup. Dia harus dibimbing dengan apa? Dengan al-furqan yang ada dalam Al-Quran. Barulah benar-benar lahir sosok-sosok Qur'ani yang tidak akan terkecoh menghadapi zaman seperti apapun. Dia akan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia sanggup melihatnya. Ya, bahkan dia bukan sekedar tahu yang hak itu hak, tapi dia berpihak pada yang hak. Dia bukan sekedar tahu yang batil itu batil, tapi dia menjauh dari yang batil. Dia meninggalkannya, dia menolaknya. Ya. Seperti doa yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Bagian keduanya ini penting, Pak. Bukan bagian pertamanya saja yang penting, tapi bagian keduanya penting sekali. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang hak, yang benar itu benar, dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Jadi bagian keduanya ini penting. Sebab orang tahu yang benar itu yang mana, itu banyak yang tahu itu yang benar, tapi belum tentu dia mau berpihak kepada yang benar itu. Dia nggak berani. Kalau dia berpihak nanti dia kena resikonya, dia nggak berani. Begitu juga bagian yang keduanya dari doa ini, Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang batil itu batil, dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Orang tahu yang batil itu batil banyak, Pak. Iya sih, gue tahu batil, tapi gimana? Gue doyan. Dia masih terus saja berakrab-akrab dengan yang batil itu. Nah, jadi furqan ini melahirkan manusia-manusia yang bukan saja tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi tahu mensikapinya dengan tepat. Ya. Nah, terus kita kaitkan dengan ma'rifatus zaman, mengenal zaman. Kenapa? Karena zaman itu tidak selalu konstan, Pak. Zaman itu berubah-ubah situasi kondisinya. Jangankan zaman yang begitu luas cakupan waktunya, cakupan manusianya, zaman pada pribadi kita sendiri saja, ya, dalam hidup kita ini itu berubah-ubah situasi kondisinya. Contoh, kalau kita sedang sehat, tuntutan aktivitas amal yang kita kerjakan beda dengan kalau kita sedang jatuh sakit, ya, beda sekali. Karena apa? Karena situasinya berbeda, maka tuntutannya berbeda. Makanya sampai ada hadis Nabi yang mengatakan seorang yang punya kebiasaan baik tertentu, ya, seandainya dia sakit atau dia safar sehingga dia terhalangi mengerjakan kebiasaan baik itu, tetap dicatat sama Allah sebagai pahala yang terus berjalan. Makanya pentingnya kita mendawamkan, ya, membiasakan apa-apa kebaikan yang memang sudah diarahkan oleh syariat ini. Ya, itu pentingnya di situ, Pak, supaya kalaupun kita sakit nggak bisa mengerjakan, ya Pak, pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Ya, contoh lah, misalnya seorang yang sudah melazimkan, mendawamkan dirinya harus setiap pagi, ya, sholat duha, doa saja. Nah, tiba-tiba dia jatuh sakit, sehingga bahkan sholat wajibnya saja harus duduk. Nah, tentunya sholat sunnahnya banyak yang harus dia korbankan, gak dia kerjakan. Nah, tapi kalau memang dia sudah melazimkan dirinya sholat duha, maka pahala sholat duhanya itu ngalir terus sama dia di hari-hari dia sedang sakit itu, Masya Allah. Ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah kita perlu tahu zaman seperti apa yang kita hadapi, supaya kita bisa memanfaatkan, ya, memfungsikan
mendefinisikan Furqan itu tadi, yang menghadapi zaman seperti apapun. Ya. Nah sekarang kita coba berusaha mengenali zaman di mana kita hidup sekarang. Saya mencatat setidak-tidaknya ada 7 gambaran tentang zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Yang pertama, ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, peradaban barat. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah, yang kata Nabi Muhammad SAW seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi saking banyaknya fitnah, dunia ini diumpamakan oleh Nabi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yang keempat, ini era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Tahu riddah? Riddah itu kemurtadan. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman tidak takut akan kaum muslimin. Dan yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada AIDS, HIV, daripada demam berdarah, daripada TBC, bahkan daripada COVID-19. Namanya penyakit Wuhan. Ya, kita akan bahas nanti. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Umat Islam saat ini sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kenapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji umat Islam, menguji kita semua yang mengaku muslim ini dengan kekalahan. Kita ini tidak sedang menang sekarang ini. Umat Islam tidak sedang menang di dunia ini, sedang kalah kita. Sementara kaum kafir Yahudi Nasrani Barat, Eropa, Amerika diizinkan Allah memimpin dunia. Ya. Ini realitas kita hari ini, Pak. Dan kalau ada di antara jamaah yang nggak setuju, Ustaz, kita umat Islam lagi menang sekarang. Yahudi Nasrani justru ikut sama kita, ngekor sama kita, gitu kan? Kalau ada yang pikirannya begitu, saya sarankan berwudu lah. Ya. Jangan-jangan tadi bangun tidur masih belekan, sholat, gitu ya kan? Belum wudu, gitu. Jadi nggak bisa membaca situasi dengan baik. Jelas hari ini adalah hari di mana umat Islam kalah posisinya, Pak. Secara keduniaan ya, kita sedang kalah posisi kita. Justru Yahudi Nasrani yang sedang diizinkan Allah memimpin dunia. Dan garis bawahi kata diizinkan ya Pak, yang berbeda dengan diridhoi. Tidak semua yang Allah izinkan terjadi pasti Allah ridhoi. Ya. Semua bisa terjadi hanya karena izin Allah, tapi tidak semua yang terjadi pasti Allah ridhoi. Ya, kepemimpinan itu hanya yang Allah ridhoi hanyalah jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, pemimpinnya orang beriman. Syarat kedua, si pemimpin beriman ini menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah. Barulah itu disebut kepemimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemimpinnya kafir, ya nggak mungkin menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah, ya nggak mungkin diridhoi Allah. Pemimpinnya muslim, tetapi nggak peduli dengan hukum Allah, bahkan menyingkirkan hukum Allah, bahkan alergi sama Islam, hukum Islam, ya kan? Nah, ini juga bukan pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepemimpinan itu ada syarat datangnya ridha Allah. Nah, terus yang berikutnya, untuk meyakinkan kita bahwa ini era paling kelam dalam sejarah umat Islam, hadis periodisasi. Ini sudah sering saya bahas, tapi saya tidak bosan-bosan mengangkatnya karena ini hadis penting sekali dalam konteks ma'rifatus zaman, mengenal zaman ya. Atau hadis ini sering dijuluki juga hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi Nabi meringkas perjalanan umat Islam dari awal sampai akhir nanti. Dan ternyata ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya. Dan uniknya hadis ini, setiap periode, setiap babak fase diberi nama oleh Nabi kita yang mencerminkan sifat kepemimpinannya, ya, sifat sistem kepemimpinannya. Ini bahasa aslinya, kita lihat terjemahannya. Kata Nabi, kalian akan mengalami babak pertama namanya an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu dan sudah berlalu. Terus datanglah babak kedua, kata Nabi, namanya babak kekhalifahan yang sejalan, selaras, sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki.
Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu dan memang sudah berlalu. Maka datanglah babak ketiga, mulkan adon, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu dan sudah berlalu juga babak ketiga. Maka datanglah babak keempat, mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Sudahkah berlalu babak keempat? Belum, ya. Kita lagi asik-asik menikmati nih sekarang babak keempat. Ya. Tapi walaupun dia belum berlalu, Nabi sudah memberikan kita bocoran, nubuah, prediksi kenabian, bahwasanya babak keempat ini bakal berlalu juga. Untuk kemudian datang babak terakhir, babak kelima, yang namanya sama dengan babak kedua, kekhalifahan yang mengikuti, yang sejalan, yang selaras, yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata. Kemudian Nabi diam. Isyarat sampai disitulah umur umat Islam berakhir. Dan setelah itu nggak berapa lama berikutnya akan terjadi peristiwa as-saah, ya, kiamat, berakhir dunia ini. Ya. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Periode kenabian. Ini periode di mana para sahabat generasi awal, Muhajirin dan Ansar, langsung dipimpin Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu ini periode kepemimpinan yang terbaik, karena yang mimpin langsung manusia terbaik sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW. Teladan kita bersama. Berlangsung selama total hanya 23 tahun. Nggak berlangsung lama, Pak, periode kenabian. Ingat, Nabi kita diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Berarti cuma 23 tahun kan fase kenabian itu. Berlangsung dari tahun 13 sebelum hijrah hingga tahun 10 setelah hijrah. 13 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Sementara 10 tahun di Madinah setelah hijrah dalam kondisi kaum muslimin makin hari makin menguat. Masya Allah. Jadi ada hikmahnya ini. Nabi memimpin periode pertama itu, ada kondisi-kondisi di mana Nabi dan para sahabat lemah, bahkan teraniaya, terzolimi, ya. Dan ada kondisi-kondisi di mana Nabi dan para sahabat menguat sehingga berjaya, menang. Jadi dua kondisi itu sekaligus lengkap ada dalam sirah nabawiyah. Kenapa Allah takdirkan demikian? Karena Allah ingin kasih pelajaran pada umat Islam ke masa-masa berikutnya. Kalau Anda ditakdirkan hidup di zaman di mana Islam sedang berjaya, ambillah banyak pelajaran dari Nabi dan para sahabat di Madinah ketika mereka berjaya. Tapi ketika kalian sedang terpuruk, sedang lemah, sedang dianiaya, ambillah banyak pelajaran dari Mekah. Ya, karena di Mekah Nabi dan para sahabat teraniaya, ya, terpuruk. Jadi jangan dikira Nabi gak pernah mengalami kondisi terpuruk kayak kita sekarang. Ya. Jangan dibalik. Jangan sudah kondisinya seperti di Mekah, ngambil banyak pelajaran dari Madinah yang gak connect, gak nyambung. Atau sedang berjaya ngambil pelajaran dari Mekah yang gak nyambung. Ya. Jelas ya sampai sini. Periode kedua, periode kekhalifahan sesuai metode kenabian. Catatannya ini periode kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin, yaitu para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut Khulafa ar-Rasyidin, artinya khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah. Dan ini juga berlangsung tidak lama, hanya 30 tahun. Dan waktu Nabi masih hidup, Nabi pernah mengutarakannya. Nabi bilang, setelah aku wafat akan muncul para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu raja-raja timbul tenggelam, naik turun gitu. Nah, ternyata periode kekhalifahan sesuai metode kenabian ini berlangsung 30 tahun dengan komposisi pembagian jatah waktunya. Abu Bakar Siddiq 2 tahun memimpin, Umar bin Khattab 10 tahun memimpin, Utsman bin Affan 12 tahun memimpin, Ali bin Abi Thalib 6 tahun memimpin, dan anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib hanya 6 bulan memimpin. Ya, totalnya 30 tahun. Dan mereka semua merupakan sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat pilihan. Bahkan mereka semua termasuk mubasysyirina bil jannah. Sudah dikabarkan berita gembira oleh Nabi akan menjadi penghuni surga. Maka ini adalah periode kepemimpinan terbaik kedua setelah Nabi Muhammad SAW memimpin di periode pertama.
Nah, terus datang periode ketiga, namanya periode Mulkan Altan, raja-raja membikin. Ya. Ini periode kepemimpinan Mulkan Altan, di mana pada masa itu yang menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, julukannya, gelarnya tetap khalifah. Ya, julukannya tetap khalifah. Dan kalau pemimpinnya julukannya khalifah, sistemnya namanya apa? Khilafah. Khilafah itu nama sistem kepemimpinan. Kalau khalifah itu nama sosok pemimpinnya, julukan pemimpinnya. Jadi kalau julukan pemimpinnya khalifah, sistemnya namanya khilafah. Dan kalau disebut khilafah artinya apa? Masih memberlakukan kitabullah Al-Quran was sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi sebagai sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum. Ya. Makanya disebut pemimpin tertingginya khalifah, sistemnya khilafah. Cuman sayang, kenapa beda dengan babak kedua? Babak kedua kan disebut oleh Nabi dengan khilafah ala minhajin nubuwah, karena di babak ketiga ini sudah tidak ala minhajin nubuwah. Ya. Pola suksesi kepemimpinannya, pergantian seorang khalifah ke khalifah berikutnya, meniru cara-cara kerajaan. Nah, cara kerajaan bagaimana? Waris mewarisi turun-temurun, ya. Ada keluarga tertentu seolah-olah berdarah biru, sehingga gelar khalifah itu muter-muter di kalangan keluarga berdarah biru itu saja. Gitu. Ya. Dan ini berlangsung lama sekali, Pak. Ini periode paling lama dalam sejarah umat Islam. Berlangsung 1302 tahun, Pak. Dari tahun 40 Hijriah setelah berlalunya era Khulafaur Rasyidin sampai tahun 1342 Hijriah. Dan selama itu 13 abad itu, sejarah mencatat silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam banyak sekali. Tetapi dari sekian banyak kerajaan Islam itu ada 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki yang akhirnya berakhir tahun 1342 Hijriah, ya, 100 tahun yang lalu. Nah, yang kita nggak boleh lupa adalah kita harus jujur membaca sejarah, bahwa sekalipun di masa itu pemimpin tertingginya dijuluki khalifah, sistemnya khilafah, sumber nilai, norma dan hukumnya Quran dan Sunnah, tapi itu bukan berarti bahwa sepanjang sejarah 13 abad itu khalifah-khalifahnya selalu adil dan selalu kasih sayang dengan umatnya. Kadang-kadang ada juga khalifah yang zalim, ada khalifah yang bengis sama umat ini. Ada, Pak. Cuman ketika itu umat berpegang pada hadis Nabi yang berbunyi, dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin sekalipun kalian dicambuk, sekalipun kalian diambil hartanya. Kok gitu? Ya gitu. Karena apa? Pemimpin yang ada waktu itu, kalau dia zalim, dia bengis, itu karakter pribadinya, Pak. Tapi sebagai pemimpin secara institusional, kelembagaan, dia masih harus ditaati. Karena apa? Dia memperlakukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Ya, ngerti ya? Sampai di sini ini penting, Pak. Kalau kita nggak ngerti, kita baca sejarah bisa salah-salah. Kacau juga ya sistem khilafah ya. Khalifahnya zalim. Masa dipromosikan sistem khilafah? Ya memang ada khalifah-khalifah yang zalim gitu loh. Ya. Cuma ini tidak bermakna bahwa dia batal sebagai pemimpin. Nah, ini berlangsung 13 abad, Pak. Makanya ada catatan sejarah yang pahit, misalnya zaman ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal menjadi sumber ilmu, sumber cahaya bagi umat. Itu khalifahnya datang ke Imam Ahmad, minta Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan dia. Apa itu fatwanya? Keluarkan fatwa menyatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad nggak mau, karena dia berkeyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Al-Quran kalamullah, firman-firman Allah, nggak boleh disebut makhluk. Okay? Nah, si khalifah ini pinginnya mengeluarkan fatwa seperti itu. Karena nggak mau, akhirnya dipenjara, dicambuk, Pak, disiksa. Tapi Imam Ahmad tidak protes, Imam Ahmad tidak melawan, dan Imam Ahmad tidak mendorong umat untuk melakukan pemberontakan. Ya, karena tadi ini khalifah zalim secara pribadi, karakter. Tetapi dia sebagai pemimpin, dia masih patut didengar dan ditaati karena dia menjunjung tinggi Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, norma dan hukum.
Karena bunyi ayatnya demikian. Tolong dicatat surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini ayat paling sering Pak dipakai sama mereka-mereka yang merasa dirinya pemimpin dan wajib ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ya, biasanya mentok di sini aja Pak bahasannya. Ya. Padahal ada lanjutannya apa? Dan jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi ada dua syaratnya Pak. Kepemimpinan itu diridhai Allah. Satu, si pemimpin itu minkum ulil amri, minkum dari kalangan kalian, dari kalangan orang beriman. Satu itu syarat pertama. Kalau pemimpin udah kafir ya ngapain kita hati Pak? Dia nggak akan ngajak kita ke surga. Dia nggak ngerti arah ke surga kemana. Tapi bukan hanya itu syaratnya. Pemimpin diridhai oleh Allah. Bukan sekedar karena dia muslim, karena dia beriman. Ada syarat berikutnya. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikan urusannya pada Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar iman pada Allah dan hari akhir. Jadi ada syarat kedua Pak. Pemimpin itu dalam semua urusan harus kembaliin urusannya kepada Quran dan Sunnah. Artinya apa? Menjunjung tinggi sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya dari Quran dan Sunnah. Baru itu pemimpin harus tetap ditaati sekalipun dia kelakuannya zolim, nyebelin gitu ya. Oke, nah ini sudah berlalu periode ketiga. Terus datang periode keempat, periode mulkan jabariyah, periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Apa catatannya di sini? Satu, ini periode kepemimpinan mulkan jabriyatan, yaitu para penguasa yang memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan, menyingkirkan, menyisihkan kehendak Allah dan Rasulnya. Satu. Terus kedua, ini era gelap kepemimpinan kaum kufar. Jadi sejak tahun 1342 Hijriah masuk babak keempat ini, Allah cabut kepemimpinan umat manusia dari tangan umat Islam dan Allah kasih ke pihak lain. Siapa itu? Ya Barat, Yahudi, Nasrani, kaum kafir. Boleh nggak Allah melakukan itu? Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau beri kekuasaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Hak Allah itu. Ya. Nah, jadi ini era gelap kepemimpinan kaum kufar dan umat Islam terpuruk. Dan ini sudah berjalan 100 tahun Hijriah sejak tahun 1342 Hijriah. Ya. Nah, maka bermunculanlah penguasa-penguasa yang tidak menjalankan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Bukan hanya di negeri-negeri berpenduduk mayoritas kafir ya, tapi di negeri berpenduduk Muslim pun ya, pemimpinnya sudah tidak menjunjung tinggi kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, periode ini sedang kita jalani sekarang, Pak. Makanya saya katakan ini periode paling gelap, Pak. Belum pernah ada periode di mana yang memimpin dunia ini, umat manusia ini, mengabaikan Quran dan Sunnah, kecuali periode kita. Makanya dari sudut itulah kita harus memandang, pantas ya kalau ini adalah era yang gelap. Ya, yang nanti di poin kedua nanti Nabi mengatakan kita ilaihil muslim seperti sepotong malam yang gelap gulita, fitnah banyak sekali. Nah tapi alhamdulillah Nabi dalam hadis periodisasi ini menyatakan ini akan berlalu juga. Untuk kemudian datang periode kelima ya, yang akan kita jelang nanti. Yang mana ciri periode kelima ini secara nama dulu, namanya sama dengan periode kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan selaras sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Nah periode kelima ini nanti adalah kepemimpinan Al-Mahdi ya. Al-Mahdi itu bukan nama seseorang, tapi julukan, gelar seseorang. Artinya apa? Al-Mahdi itu artinya satu, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah, satu. Dan kedua, laki-laki yang ditunjuk Allah untuk berperan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman ya. Jadi
Jadi saya sering mengistilahkan, this is the certified leader. Ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Nabi. Gitu. Nabi sudah kasih tahu gitu. Nanti kalau kalian hidup di era penuh fitnah, ya, jangan nunggu yang lain, nunggu satu aja. Nunggu ya Al-Mahdi. Dan pengertian nunggu juga bukan nunggu pengong gitu, enggak. Nunggu sambil mempersiapkan diri dan keluarga supaya layak dipilih sama Allah, dimudahkan untuk bisa berbaiat pada Al-Mahdi. Sebab kalau kita cuma nunggu saja, nggak mempersiapkan diri, ya jangan-jangan dia muncul, media massa Barat akan mengatakan dia teroris, kita ikut-ikutan bilang teroris juga, bukannya kita gabung. Padahal mestinya kita gabung kan, karena perintah Nabi begitu. Nah, jadi Al-Mahdi ini akan memimpin di akhir zaman di babak kelima nanti, lalu diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam yang turun dari langit. Ya. Kepemimpinan Al-Mahdi dalam hadis dikatakan berlangsung 7, 8 atau 9 tahun saja. Ya, paling minimal 7 tahun, paling maksimal 9 tahun. Dipenuhi berbagai ghazawat. Ya, kepemimpinan Al-Mahdi nanti akan diwarnai oleh banyak peperangan-peperangan yang dilakukan umat Islam bersama Al-Mahdi. Ya, melawan musuh-musuh kaum muslimin. Sampai puncaknya perang yang paling final, yang terakhir adalah perang melawan kaum Yahudi yang dipimpin langsung oleh Ad-Dajjal. Jadi Dajjal nanti membawa 70.000 pasukan Yahudi, ya, akan diperangi oleh Al-Mahdi dan kaum muslimin. Tapi sebelum perang itu terjadi, pasukan Islam dapat bantuan khusus dari langit, turunnya Isa alaihissalam gabung dengan pasukan Al-Mahdi. Sebab Isa alaihissalam nanti punya peranan khusus, salah satunya membunuh Dajjal. Ya, Dajjal itu jatahnya Isa alaihissalam, bukan jatahnya yang lain. Ya. Nah, selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin kaum beriman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, perusak di muka bumi, diantaranya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Nah, itu sudah makin dekat, itu kiamat berlangsung. Nah, jadi secara gambaran sederhananya seperti dalam gambar ini, dalam ilustrasi ini, ya, ini bar demi bar ini adalah fase demi fase perjalanan umat Islam. Ya. Dan ada garis putih putus-putus naik turun. Nah, garis putih putus-putus ini menggambarkan realitas sejarah umat Islam dan realitas masa depan umat Islam nanti. Bahwa kita akan mengalami ups and downs. Kondisi kita berada di atas yang berarti berjaya, dan kondisi kita berada di bawah yang berarti terpuruk. Kalau di atas garis merah berarti berjaya, kalau di bawah garis merah berarti terpuruk. Dari mana kita tahu bahwa ini akan kita alami? Pertama, kita akan tahu dari ayat Allah sendiri yang menjelaskan dalam surat Ali Imran 140. Jadi di ayat ini Allah jelaskan suatu sunnatullah, suatu hukum Allah yang berlaku di dunia yang fana ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Bunyi ayatnya, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Ya. Jadi kita umat Islam, orang-orang beriman ini, sekalipun selalu berdoa mendapat rahmat Allah, tapi kita jangan memaksa Allah untuk memberikan kita kemenangan terus-menerus, Pak. Kenapa? Karena kemenangan itu sifatnya sepenuhnya di tangan Allah Ta'ala. Kemenangan dan kekalahan itu di tangan Allah Ta'ala. Kita umat Islam ini hanya diperintahkan untuk istiqamah, untuk komitmen, konsisten di atas jalan yang benar ini. Jika konsistensi kita menyebabkan kita menang di muka bumi, alhamdulillah. Jika konsistensi kita menyebabkan kita mati dan tidak sempat mengalami kemenangan, tidak ada masalah. Yang penting mati dalam keadaan istiqamah. Karena bukan syarat masuk surga bahwa di dunia ini harus menang dulu, bukan. Syarat masuk surga adalah kita meraih husnul khatimah. Sedangkan husnul khatimah itu kuncinya apa? Kuncinya adalah menjalankan nasihat Nabi kepada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, beri aku satu nasihat yang setelah itu aku menanya apa lagi. Kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Sudah. Itu dua dipegang, sudah selesai urusan. Mau mengalami kemenangan kek, mau tetap dalam kekalahan kek, nggak jadi masalah. Karena itu bukan syarat masuk surga. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah,
Sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami 2,5 fase, 2,5 periode kejayaan dan hanya 1,5 fase kekalahan. Ya, coba lihat ini. 2,5 fase yaitu periode kedua dan periode ketiga sepenuhnya kita di atas garis merah kan, garis putihnya di atas garis merah. Walaupun di fase ketiga di ujungnya garis putihnya ketemu sama titik garis merahnya. Yang setengah fasenya lagi di mana? Ya setengah fase di zaman kenabian. Fase pertama berjaya, tapi setengah fase saja. Sementara 1,5 fase kita kalah, yaitu sekarang ini 1 fase lengkap ini kita kalah. Dan setengah fase di zaman Nabi dan para sahabat waktu masih di Mekah. Nah nanti kita masih akan menjelang 1 fase kejayaan lagi, ya, yaitu di fase kelima nanti. Jadi kalau di total 5 fase ini 3,5 fase umat Islam berjaya, Pak. 1,5 fase kalah. Berarti banyak yang menang apa kalah ya? Banyak yang menang. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuman rezeki kita harus ngalamin yang kalah. Rezeki kita, saya bilang rezeki karena apa? Karena kaidah fikihnya begitu. Al ajru hasabil masyaqqah. Ganjaran pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan hidupnya sewaktu di dunia, dengan syarat dia bisa sabar dan istiqomah. Baik, nah jadi saudara rahimakumullah, sunnatut tadawul akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya 3 kali, Pak. Dan dari 3 kali sunnah pergiliran, 2 sudah dialami, 1 belum. Nah yang sudah dialami pertama adalah tahun 0 Hijriah, ketika hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dari kondisi terpuruk, terzolimi di Mekah menuju kondisi berjaya dan leluasa di Madinah. Itu sunnah tadawul pertama. 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Sedangkan sunnah tadawul kedua kita alami tahun 1342 Hijriah. Dari kondisi tadinya memimpin umat selama ribuan tahun, ya, tiba-tiba terpuruk, dicabut hak kepemimpinannya sampai kita jatuh sekarang ini. Itu sunat tadawul yang kedua. Nah, namun ada sunat tadawul ketiga yang akan kita alami sebagai perpindahan kita dari fase keempat menuju fase kelima. Fase penuh kezaliman sekarang ini menuju fase penuh keadilan kelak nanti. Ya. Dari mana kita tahu ini? Dari hadis Nabi mengisyaratkannya demikian. Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fa yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliyat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira pada kalian diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi. 2, bencana-bencana gempa dan bencana alam lainnya banyak berlangsung. 3, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya, nah sekarang ini kita sedang menjalani era di mana makin hari kezaliman itu makin merata di muka bumi ini. Ya, sampai kapan? Sampai Allah menilai sudah togho, sudah melampaui batas ini. Kalau Allah sudah menilai sudah togho, Allah akan datangkan hukumnya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Untuk kemudian Allah katakan enough is enough, cukup ya kalian kaum kafir memimpin dunia ini. Sekarang aku gilirkan lagi kepada orang-orang beriman. Nah jadi saudara rahimahullah, itu ya yang pertama. Nah yang kedua, ini era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization, peradaban Barat. Namun sebelum saya lanjutkan, saya cukupkan sampai sini saja hari ini, karena ini poin demi poin ini cukup seru Pak, cukup lama nih bahasannya. Ya, hari ini kita bahas poin pertama dulu, dan sisa waktunya sampai mungkin jam 6 atau syuruk ya. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya jawab, siapa tahu dari tanya jawab itu bisa lebih banyak lagi kita mendapatkan galian ilmu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Lamanya periode yang keempat itu tadi, itu yang mungkin dari chartnya tadi, grafik itu tadi, bisa diprediksi atau ada hadis atau apa yang bisa membayangkan berapa lama periode yang gelap itu tadi? Ya. Pak siapa? Nofrizal. Pak Nofrizal udah gak sabar ya. Soalnya pertanyaan ini paling sering saya dapati di berbagai majelis kalau saya udah bahas ini Pak. Nanti pertanyaan, Ustaz ada nggak nas yang mengisyaratkan berapa lama di bawah keempat ya? Tidak ada.
Nas yang jelas-jelas menyebutkan berapa lama babak 5 ini berlangsung hanya satu, yaitu nas tentang babak kedua. Babak khilafah al-minhajin nubuwah, khulafah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu Nabi terang-terangan mengatakan setelah aku wafat akan muncul para khalifah 30 tahun ba'da dzalika. Setelah itu raja-raja. Ya. Ada lagi sih isyarat yaitu tentang fase kelima nanti. Al-Mahdi mimpin 7 minimal maksimal 9 tahun. Tapi kan itu juga bukan hanya Al-Mahdi, nanti ada Isa alaihissalamnya. Itu juga diisyaratkan sama Nabi. Isa alaihissalam akan turun dari langit dan bersama kalian 40 tahun. Jadi Isa alaihissalam kurang lebih nanti akan wafat pada usia 73. Karena Isa alaihissalam diangkat ke langit dahulu kala pada usia kahlan itu 33 tahun, usia penghuni surga, ya kan? Dan nanti akan turun lagi dalam usia yang sama 33 tahun, tambah 40 jadi 73 tahun. Jadi kalau mau dijumlahin ya Al-Mahdi 7, 8, 9 tahun tambah 40 ya 49 tahun, 47 tahun, 50 tahun lah. Gitu kira-kira nanti fase kelima gitu. Tapi fase ketiga, fase keempat itu nggak dijelaskan sama Nabi. Nah cuman kita bisa melakukan raba-raba dari apa? Dari hadis-hadis tentang isyaratnya. Contohnya hadis tadi. Hadis yang saya katakan, kuberitakan kabar gembira hadirnya Al-Mahdi di tengah kalian, diutus Al-Mahdi saat 3 hal sudah muncul, 3 indikasi sudah muncul. Perselisihan antar manusia menjadi-jadi, bencana-bencana alam dahsyat menjadi-jadi, dan kezaliman sudah merata memenuhi dunia ini, permukaan bumi ini. Nah kira-kira menurut Anda 3 hal ini sudah muncul belum? Atau menurut Anda enggak, kita di mana-mana akur gitu, enggak ada perselisihan misalnya gitu, ya kan? Ya silakan saja kalau berpikirnya demikian. Atau misalnya, enggak, bencana enggak ada, kita fine aja, hidup kita aman, baik-baik aja sama kita. Nah, gitu. Ya silakan saja kalau berpikir begitu. Nah, begitu juga dengan kezaliman. Enggak, kita enggak mengalami kezaliman, di mana-mana keadilan tegak kok. Gitu. Ya kan? Nah, jadi indikasi umum sudah ada, cuman kita enggak bisa memastikan. Karena beralihnya kita dari babak keempat ke babak kelima, salah satu tanda pentingnya adalah hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi. Itu kuncinya. Tidak mungkin khilafah al-minhajin nubuwah hadir tanpa kejelasan siapa khalifahnya. Dan itu harus pilihan Allah, nggak bisa pilihan manusia. Kalau pilihan manusia selalu berdebat terus nanti. Kelompok ini setuju, kelompok ini nggak setuju. Tapi kalau udah pilihan Allah bagaimana? Makanya nanti di bayatnya Al-Mahdi itu unik, Pak. Al-Mahdi itu dibayatnya dengan paksaan oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip pasukan perang Badar, 313 orang saja. Dan mereka terdiri dari orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh. Bersepakat mereka, padahal mereka tak pernah ketemu. Ya. Sehingga di asarnya Abdullah bin Mas'ud diisyaratkan, ketika jalan-jalan sudah terputus, perdagangan sudah terputus, akan muncul 7 laki-laki alim dari 7 penjuru dunia, gak pakai kesepakatan, ketemu di Mekah. Begitu saling ketemu, saling bertanya, mau ngapain? Yang ternyata jawabannya sama. Saya datang ingin menemukan laki-laki yang bisa menyelesaikan semua fitnah ini. Maksudnya apa? Jadi di tahun tersebut itu berkumpullah 7 orang alim yang masing-masing punya murid rata-rata 300-an orang. Ya, nggak pakai rencana, ketemu mereka. Dan setelah mereka ketemu, mereka mencari-cari laki-laki itu, ketemu laki-laki itu di depan Ka'bah. Mereka langsung tagreb, kata orang Betawi, tahu tagrebnya? Tagreb apa ya? Ditangkap gitu, dipegang ya. Ulurkan tanganmu, ya kan? Biar kami baiat, engkau pemimpin kami. Dijawab sama, oh enggak, bukan aku, kalian salah gitu. Tidak, kami benar. Nolak dengan keras, tapi mereka memaksa dengan keras. Sampai bahkan keluar kata-kata, kalau engkau tidak terima baiat kami akan pukul tengkukmu. Maksudnya diancam bunuh. Kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Karena satu, Al-Mahdi ciri orang beriman yang sebenarnya apa? Ciri orang beriman sebenarnya nggak punya ambisi, keinginan ya jadi pemimpin, itu nggak ada. Malah khawatir kalau jadi pemimpin karena amanahnya berat kan. Nggak kayak orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin aja kita dipaksa lihat di semua tiang listrik, pohon-pohon aja nih. Kesal kita ngeliatnya, dipaksa gitu, ya kan? Padahal dia nggak layak. Nah kalau ini udah jelas orang-orang alim, orang-orang soleh sepakat, ini dia laki-laki, dia mau. Dan yang kedua, kenapa dia dibayar paksa? Karena dia Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi.
makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Al-Mahdi ya udah bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Nah, jadi kunci beralihnya kita dari babak keempat ke babak kelima, kita hadirnya sang pemimpin ini pilihan Allah dengan cara yang unik seperti itu. Ya. Nah, kita tidak tahu persisnya kapan itu. Cuman kalau lihat indikasi umum tadi, perselisihan antar manusia menjadi, kan kita sekarang berselisih dahsyat, Pak. Dulu berselisih Muslim lawan kafir, sekarang Muslim dengan Muslim berselisihnya dahsyat. Distancing kagak, lo mestinya distancing, iya, aku mau sholat itu. Lo mestinya rapat, aku mau sholat itu. Nah, gitu. Sekarang perselisihan dahsyat, Pak. Bencana-bencana juga Masya Allah. Kalau Anda ikuti laporan BMKG, laporan tentang gempa-gempa bumi, Pak, makin tahun makin kerap, Pak, gempa bumi. Bahkan skala Richternya makin tinggi. Ada seorang ilmuwan namanya Didik Wijaya, itu rajin melakukan updating tentang masalah gempa di Indonesia ini, di wilayah kita. Dia orang BMKG, ya. Dan dia sudah mulai memperingatkan bahwa wilayah Jawa ini bagian selatan ini dalam waktu yang dikhawatirkan nggak terlalu jauh, itu akan terjadi bukan sekedar earthquake, tapi mega thrust. Mega thrust itu artinya gempa yang kelasnya minimal 8, mungkin 9, gitu. Dan itu bisa menimbulkan tsunami yang airnya tingginya bisa 50 meter, mengerikan sekali. Nah, terus kezaliman. Ya, kezaliman hari ini kan dahsyat. Nah, jadi indikasi umum sih sudah ada, cuman kita perlu mengikuti indikasi khusus. Nah, indikasi khusus dalam hadis dikatakan kemunculan Al-Mahdi itu berkaitan erat dengan matinya pemimpin yang menguasai wilayah Mekah Madinah, berarti Raja Saudi, ya, dan setelah kematiannya timbul chaos, kekacauan. Maka setiap Raja Saudi meninggal, para pengamat akhir zaman itu peduli benar dengan kondisi politik di Saudi. Itu Raja Saudi meninggal, chaos timbul, wah ini jangan-jangan ini saat munculnya Al-Mahdi. Tapi kalau pemimpin meninggal, nggak ada chaosnya, kalau muncul raja berikutnya kan udah, berarti belum waktunya, belum jadwal. Nah, kira-kira gitu, Pak. Tapi kalau secara isyarat nas hadis menyebutkan berapa lama babak keempat ini nggak disebutkan, ya. Jadi sabar, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Ustaz, posisi ideologi komunis, Ustaz, dalam proses peradaban ini. Kita tahu mereka itu cukup dominan, dan sekarang dianggap sebagai leadership. Itu di mana, Ustaz? Jadi begini, kalau kita bicara komunis, itu isyarat di dalam Al-Qurannya dari surat Al-Ma'idah ayat 82, Pak. Ya, kalau mencatat nanti dilihat Al-Ma'idah 82. Kata Allah Ta'ala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan manusia-manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrikin, orang-orang musyrik, ya. Dan memang hari ini negeri di mana umat Islam itu terzoliminya paling dahsyat itu di dua negeri itu. Negerinya Zionis, ya, Palestina sekarang kan dikuasai Zionis Yahudi itu, ya kan, dizoliminya dahsyat sekali kaum muslimin di sana. Dan di Xinjiang itu Cina bagian barat, ya, muslimin di Xinjiang itu dizolimi sama musyrikin komunis Cina, kan, dahsyat sekali. Nah, terus posisi komunis itu sendiri gimana dalam konteks dunia sekarang? Sesungguhnya komunis itu kalau ditelusuri, Pak, puncak-puncak, pucuk-pucuk pemberi pengaruh awalnya itu lagi-lagi Yahudi, Pak. Yahudi juga sebenarnya. Makanya tampilan yang sekarang seolah-olah yang ini sebelah timur, kekuatan timur, yang ini kekuatan barat itu tampilan sandiwara aja, Pak. Tapi hakikatnya di belakang layar mereka ya bikin rencana-rencana bareng gitu. Yang satu playing good guy, yang satu playing bad guy gitu. Yang satu tampilannya kayak lebih akrab, lebih baik dengan demokrasinya, dengan kebebasan berpendapatnya gitu. Sementara yang satu tampilan galak gitu, ya kan, semua harus nurut seragam semuanya gitu. Tapi sebenarnya semua di belakang layarnya sih sama aja, Pak. Yahudi juga yang ngatur semua ini. Ya apalagi kalau Anda pelajari perkembangan terbaru sekarang,
yaitu gagasan tentang sebuah rencana global dunia yang disebut dengan The Great Reset. Ya, jadi akan ada setting ulang dunia ini besar-besaran, yang rencana akhirnya adalah membangun sebuah pemerintahan global tunggal yang otoriter, Pak. Otoriter ujung-ujungnya. Dan kaedahnya atau slogannya yang terkenal itu bunyinya begini: you will own nothing and you will be happy. Ya, jadi setiap warga nantinya nggak punya kepemilikan pribadi, tapi hidup senang. Ya, berarti kondisi apa itu? Komunis, Pak. Komunis. Kalau di Cina sekarang ini sudah berlaku, Pak, bahwa orang itu harus merasa bahwa dirinya ini dengan segala anak, dengan segala harta yang dia miliki, semua milik negara, Pak. Dirinya cuma pengguna saja. Dan sekarang ini di Cina, di kota-kota tertentu, itu orang itu sudah semakin serba digital. Contoh, di jalan-jalan umum itu sekarang di Cina itu di kota-kota tertentu sudah sering disediakan sepeda sewaan, Pak. Sepeda sewaan. Nah, untuk bisa menggunakan sepeda itu harus pakai kartu, semacam kartu tol gitu ya, tap gitu, bisa keluar tuh, gemboknya bisa dibuka, dia bisa pakai sepeda itu. Tapi ada orang-orang tertentu, biarkan dia tap gitu ya, kartunya tuh nggak bisa keluar tuh sepeda. Kenapa? Karena dia diikuti, dipantau, dan ternyata hasil pantauannya menunjukkan dia warga yang balelo gitu, yang sering nggak nurut sama arahan Partai Komunis. Gitu. Nah, dunia ini mau diarahkan ke sana, Pak. Kita ini lama-lama nanti semuanya serba nggak pakai uang cash lagi, tapi pakai semuanya digital. Dan karena digital itu selalu terpantau, Pak. Hari ini jam segini Anda belanja di toko mana, belanja apa, itu tercatat. Karena semua serba digital. Nah, jadi seperti itu, Pak. Cuman tetap ujung akhirnya si biang kerok rencananya tidak Yahudi juga. Nah, musyrikin ini sifatnya menjadi bagian dari yang mengikut gitu. Wallahu a'lam, itu pandangan saya seperti itu ya. Silakan mungkin. Baik, ada lagi? Sebelum ya, Mas Ari. Udah, pakai ini enggak? Ya, biar jelas. Pertanyaan saya mungkin melanjutkan pertanyaan juga tentang masa yang kelam ini. Kalau tadi salah satu cirinya turunnya Mahdi, itu kan dari atas. Kalau enggak, Al-Mahdi bukan turun, Pak. Al-Mahdi keluar. Ada Ya. apa Yang namanya, turun munculnya ya, Ya. munculnya Mahdi. Ini kan dari atas, artinya dari Allah yang enggak. Kalau dari segi kaum musliminnya sendiri, apakah ada tanda-tanda misalnya seperti contoh misalnya adanya sekarang ini kan semakin banyak orang yang hafal Quran misalnya. Kemudian tadi ada Al-Mahdi ini akan memimpin 70.000 pasukan. Bukan, Dajjal yang untuk melawan berperang tadi kan memimpin pasukan juga kan, memerangi orang kafir gitu kan. Nah, apakah misalnya seperti contoh di Afghanistan misalnya, kan perang tidak pernah berakhir kan, termasuk di Palestina dan di mana-mana di negeri Muslim. Apa ini juga tanda-tanda katakan sebagai persiapan ya, untuk pasukan yang akan berperang nanti. Ya. Termasuk di Indonesia, apakah nanti akan terjadi peperangan terlebih dahulu, kemudian muncul kader-kader atau pasukan-pasukan yang akan muncul di negeri kita. Terima kasih. Ya, memang di dalam hadis-hadis Nabi tentang nubuah, tentang prediksi kenabian dan khususnya di akhir zaman, itu ada isyarat-isyarat tentang wilayah-wilayah tertentu sebagai tempat-tempat spesial yang melahirkan pasukan-pasukan tertentu. Itu ada. Contohnya ada hadis sahabat Ibnu Hawalah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Rasulullah, nanti di akhir zaman bagaimana keadaannya? Nah, terus Nabi jawab, takunu ajnadun fil Syam wa ajnadun fil Yamani wa fil Iraq. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul pasukan-pasukan di Syam, pasukan-pasukan di Yaman dan di Irak. Terus Ibnu Hawalah nanya lagi, jika aku hidup di zaman itu, pilihkan untuk aku mana yang harus aku dahulukan,
Kata Nabi, kalau engkau sanggup, ya, bergabunglah dengan pasukan di Syam. Kalau engkau tidak sanggup, maka bergabunglah ke Yaman. Nah, Nabi nggak sebut-sebut soal Iraknya, tapi yang pasti itu demikian. Nah, terus yang kedua, ada juga hadis tentang Nabi mengatakan bahwa di antara yang akan bersegera menjadi pasukannya Al-Mahdi adalah yang datang dari Khurasan. Ya, Khurasan. Nah, Khurasan itu secara peta dunia modern sekarang ini adalah wilayah yang mencakup Afghanistan, sebagian Pakistan, sebagian Iran, ya, sebagian Tajikistan. Itu wilayah ininya. Dan memang betul sekarang ini di Afghanistan itu enggak kelar-kelar ya adanya pergolakan di sana, terutama dengan adanya ya kekuatan militer Islam yang namanya Taliban. Ya kan? Ini dahsyat, Pak. Ya. Nah, jadi ini dianggap sebagai tempat-tempat spesial yang memang Allah sedang persiapkan untuk jadi pasukannya Al-Mahdi. Makanya ada hadis juga yang mengisyaratkan setelah dibayar paksa Al-Mahdi di depan Ka'bah, akan ada pasukan dari utara untuk memerangi Al-Mahdi dan orang berbayat pada Al-Mahdi. Tapi pasukan itu begitu sudah lewat Madinah, belum sampai Mekah, tiba-tiba Allah benamkan ke dalam bumi, ya. Sehingga disisakan cuma 1-2 orang yang masih hidup. Pasukan itu mereka lapor kepada yang masih hidup, lapor kepada penguasa zalim mereka bahwa teman-temannya semua terbenam ke dalam bumi. Dan peristiwa pembenaman pasukan ini meyakinkan umat Islam sedunia yang ngerti bahwasanya yang dibayar di Mekah itu benar-benar Al-Mahdi. Sehingga berdatanganlah, dan disebutkan dalam hadis yang paling jelas disebut sama Nabi, berdatanganlah orang-orang dari Syam dan dari Irak untuk membayar Al-Mahdi. Ya, berarti siapa mereka? Ya, orang-orang yang sudah latihan berjihad di sana. Dan dari Syam itu tidak hanya mencakup Suriah, tapi mencakup Palestina, karena Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordan. Malah untuk menyebutkan yang dari Syam itu Nabi pakai bahasa khusus, Abdalus Syam. Abdalus Syam. Jadi orang-orang Abdal dari Syam. Abdal itu apa artinya? Abdal itu dari kata badal. Anda tahu badal artinya apa? Kalau khatib Jumat nggak hadir mesti ada badalnya kan, penggantinya kan. Nah, jadi Abdal itu generasi yang selalu ada penggantinya. Itu Abdal. Nah, diantaranya ya kayak orang-orang Palestina itu kan Abdal gitu. Ya kan, mereka kayak nggak habis-habisnya tuh. Ya kan, dibantai sama Israel, ya kan, sekian hari dibombardir gitu kan, tapi tiba-tiba muncul generasi berikutnya, nggak habis-habis. Nah, itu Abdal, ya kan. Kayak contoh perang Furqan tahun 2008 itu 22 hari Israel membombardir Gaza siang, pagi, malam, sore, ya kan. Itu konon kabarnya tewas sampai 1.000 orang di Palestina itu, ya kan. Nah, 1.000 orang tewas. Tapi selama 22 hari itu pula ibu-ibu yang hamil itu melahirkan bayi sebanyak 1.500 orang. Gitu. Karena apa? Rata-rata mereka melahirkan kembar 5, kembar 6, kembar 7 gitu. Ya kan? Itu kehendak Allah, itu kan di luar rencana manusia kan. Nah, itu kan Abdal, itu generasi yang gak ada habisnya gitu. Ya kan? Nggak tahu tuh para pemimpin Yahudi itu pusing 7 keliling kayak apa gitu. Menyadari udah membantai 1.000 yang lahir 1.500, tekor juga kan. Nah, jadi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang sepertinya Allah sedang persiapkan gitu. Makanya kita nggak boleh mencela saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Syam, baik di Palestina, di Suriah, di Irak, ya kan? Ya, dengan syarat mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benar-benar mengerti gitu. Bahwasanya li'ilai kalimatillah, untuk mengangkat tinggi-tinggi panji kalimat Allah. Gitu. Karena boleh jadi mereka lah yang menjadi pasukan-pasukan awal yang segera membayar Al-Mahdi. Begitu dengar kabar ada pasukan yang dibenamkan, pasukan pemburu Al-Mahdi dibenamkan di antara Mekah dan Madinah. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Ya, Pak Ayat, kita dulu. Baik, kita langsung tutup saja majelis ini dengan harap keberkahan dari Allah Ta'ala. Jadi mohon maaf, materinya belum selesai Pak ya. Insya Allah kita akan lanjutkan poin kedua pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.